Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumaah rahimakumullah. Bertakwalah kepada Allah, karena inti dalam seluruh ibadah kepada Allah, dalam seluruh ketundukan kepada Allah, dalam seluruh kehidupan kita di dunia ini adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang mulia ini, di salah satu hari di bulan suci Ramadan, kita diingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seluruh kehidupan kita tidak lain dan tidak bukan melainkan untuk betul-betul mewujudkan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Ya ayyuhan nas wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian kepada Allah. Ibadah Rabb yang telah menciptakan kalian, penciptaan kita, dan orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inti peribadahan kita kepada Allah, inti penciptaan kita di dunia ini adalah betul-betul untuk mewujudkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu wasiat para nabi dan rasul yang telah dilisankan oleh seluruh utusan Allah di muka bumi ini, Allah telah hikayatkan, "Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Dan kami telah memberikan wasiat kepada orang-orang sebelum kalian dan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Lalu apa makna takwa yang sesungguhnya? Apakah takwa hanya sebuah ucapan di lisan tapi tidak ada penghayatan di dalam hati dan kehidupan kita? Tidak akan mungkin. Karena seluruh kehidupan kita untuk bertakwa kepada Allah, seluruh nilai-nilai kebaikan kita adalah wujud dari takwa itu sendiri. Makanya ma'asyiral muslimin, siapa yang beribadah kepada Allah, menjalin hablu minallah, maka dia bertakwa kepada Allah. Ketika dia berbuat baik kepada sesama manusia, maka dia telah menjalin nilai-nilai takwa. Demi Allah, tidak akan mungkin seorang muslim dia betul-betul bertakwa kepada Allah sampai dia tidak melupakan tanggung jawab sebagai dirinya pribadi dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Wujud takwa salah satunya memuliakan tetangga. Wujud takwa di antaranya falyukrim dhaifahu, memuliakan tamunya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Inilah ketakwaan yang sejati. Dalam setiap lini kehidupan kita butuh takwa. Anda yang menjadi pejabat, bertakwa kepada Allah. Jangan ambil hak-hak manusia yang bukan haknya.
Anda yang menjadi orang tua, bertakwa kepada Allah, tunaikan kewajiban Anda sebagai orang tua, berikan nafkah kepada istri dan anak-anak. Ini nilai takwa. Karena itu ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, tadi Allah sudah mengatakan inti kehidupan kita, peribadahan kita kepada Allah adalah bertakwa kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara nilai-nilai ketakwaan kita adalah Islam sangat menghargai dan menghormati kehidupan umat manusia. Karena kita diciptakan oleh Allah dari ibu dan bapa yang satu. Kita berasal dari satu keturunan, dari satu nenek moyang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 1, ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Kata Allah, wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, Rabb yang telah menciptakan kalian semua dari jiwa yang satu, dari Nabi Adam alaihi salam. Dan Allah menciptakan dari jiwa itu seorang istri, yaitu Hawa. Lalu kemudian Allah mengembangbiakan, memberikan keturunan dari keduanya itu rijalan katsiran wa nisaa'a, laki-laki dan perempuan yang banyak. Maka bertakwalah kepada Allah yang kalian meminta kepadanya, dan sambunglah tali silaturahmi, sesungguhnya Allah sangat dekat kepada kalian. Ma'asyiral muslimin, Allah juga berfirman dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, kami telah menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan, lalu kami jadikan kalian syu'uban wa qabaila lita'arafu, dengan berbagai macam jenis suku dan berbangsa, agar kalian saling mengetahui sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada, beliau mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inna rabbakum wahid, sesungguhnya Rabb kalian satu, wa abakum wahid, dan bapa kalian satu, la fadla li arabiyyin, tidak ada keutamaan yang lebih bagi orang Arab, ala a'jami, bagi atau kepada orang-orang non-Arab, wala li'ajamiyyin li'arabi, dan tidak pula ada kelebihan bagi orang non-Arab kepada orang Arab, wala ahmar ala aswad, tidak ada juga kelebihan bagi orang berkulit putih kepada kulit hitam, wala aswad ala ahmar, dan tidak pula orang yang berkulit hitam lebih daripada orang yang berkulit putih, illa bittaqwa, kecuali dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hari-hari ini kaum muslimin ditimpa dengan berbagai macam ujian dan bala. Salah satunya adalah karena tidak memegang nilai-nilai ketakwaan, karena tidak memegang nilai-nilai kemanusiaan. Padahal Islam datang untuk menyempurnakan, agar memanusiakan manusia, agar mengembalikan mereka kepada fitrah yang Allah telah berikan fitrah manusia dengannya. Islam, agama yang besar ini, membawa 5 hal yang sangat dijaga. Di antaranya adalah menjaga agama dan keyakinan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian.
Allah juga berfirman, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Maka agama Islam disebarkan bukan dengan pedang. Salah apabila ada seorang yang mengatakan Islam disebarkan dengan kekerasan. Tidak. Demi Allah, adanya peperangan di dalam Islam karena sebagai solusi terakhir, karena mau tidak mau kaum muslimin harus mempertahankan agamanya. Maka anda yang memiliki keyakinan, betul-betul meyakini nilai-nilai Islam, jangan sampai kalian mudah untuk mencaci maki agama orang lain, mudah untuk menumpahkan darah orang lain. Demi Allah, Islam sudah memberikan garis, lakum dinukum waliyadin. Beragamalah, beribadahlah kepada Allah, akan tetapi jangan sampai anda menggunakan agama untuk menebarkan kekerasan di muka bumi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk menjelek-jelekan agama orang lain. Allah berfirman, "Wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm." Janganlah kalian mencaci maki agama orang lain, orang-orang yang beribadah kepada selain Allah. Niscaya mereka akan menjelek-jelekan Allah tanpa ilmu. Agama, anda boleh meyakini kebenaran agama, tapi tidak boleh memaksakan kehendak. Kalau tidak masuk Islam, saya bunuh. Karena itu sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, ketika mereka menyebarkan Islam, ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, bahkan penyembah api, orang-orang Majusi hidup berdampingan dengan Islam dan kaum muslimin. Ketika kaum muslimin menyebarkan dakwahnya ke Mesir, ke Palestina dan tanah Syam, maka orang-orang beragama lain diberikan kebebasan. Akan tetapi jangan sampai mereka menyakiti kaum muslimin. Selama mereka berbuat baik kepada kaum muslimin, haram hukumnya bagi kaum muslimin untuk menyakiti mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin." Allah tidak melarang bagi kalian, kepada orang-orang yang tidak mengeluarkan kalian dari negara kalian, dari negeri kalian, tidak memerangi dalam agama kalian, memberikan kebebasan. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada mereka. An tabarruhum wa tuqsitu ilaihim, dan kalian berbuat adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah mencintai keadilan. Ini pilar yang pertama. Pilar yang kedua, agama Islam sangat menjaga jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 36, "Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'a." Siapa yang membunuh satu jiwa tanpa alasan yang hak karena membunuh jiwa yang lain, atau dikarenakan dia tidak menyebabkan kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan orang yang membunuhnya itu telah membunuh seluruh manusia. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Siapa yang membunuh satu jiwa tanpa alasan yang hak, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh umat manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah kebaikan Islam. Jikalau seandainya duri di jalan disuruh untuk disingkirkan karena mengganggu manusia, lalu bagaimana mungkin anda begitu mudah menumpahkan darah umat manusia dengan alasan apapun? Anda harus memiliki alasan yang hak, seperti karena adanya qisas, karena adanya balasan dan sebagainya. Karena itulah kaum muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, ketika mereka kembali lagi setelah terusir dari Mekah, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali ke Mekah,
menduduki kota Mekah, Fathu Mekah. Orang-orang Quraisy yang dulunya begitu jahat mengazab seorang Bilal, diletakkan batu di perutnya, ditarik di padang pasir di tengah terik panas matahari. Mengazab seorang wanita yang syahidah yang pertama kali, Sumayyah, dengan ditusuk kemaluannya sampai mati oleh Abu Jahal. Maka orang-orang Quraisy khawatir kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlakukan mereka sebagaimana mereka memperlakukan kaum muslimin. Lalu apa yang terjadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man dakhala Makkah, man dakhala Baitullahil Haram." Siapa yang masuk ke dalam Baitullah, di dalam Ka'bah, di sekitar Ka'bah, maka dia aman, fahuwa amin. Siapa yang masuk rumahnya, maka dia aman. Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, maka dia aman. Lalu tidak ada terjadi sedikit pun pertumpahan darah antara kaum muslimin dan orang-orang kufar. Kemudian yang ketiga adalah hifdzul mal, menjaga harta umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum." Janganlah kalian makan harta di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dari jalan yang diridhoi di antara kalian, seperti jual beli. Maka haram hukumnya seorang muslim mencuri, meskipun bukan dari kaum muslimin. Seorang muslim tidak boleh mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, dengan mengambil riswah, suap, dengan mengambil dengan jalan korupsi dan sebagainya. Ini jelas diharamkan di dalam Islam. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah menjaga kehormatan. Karena itu Allah mengharamkan bagi kita untuk berzina, karena untuk menyelamatkan kehormatan umat manusia, agar seorang tidak menzalimi orang lain, agar seorang bapa tidak meninggalkan anaknya, agar seorang anak memiliki status siapa bapa saya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Janganlah kalian mendekati zina, karena perzinahan itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Kemudian hal yang kelima yang sangat dijaga di dalam Islam adalah menjaga akal manusia. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamr untuk menjaga akal. Allah mengharamkan minuman keras untuk menjaga akal manusia. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamr dengan 3 tahapnya. Di akhir tahapnya Allah berfirman, "Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuh la'allakum tuflihun." Sesungguhnya khamr, judi, beribadah kepada berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan dari syaitan, maka jauhilah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini sangat penting kita ketahui, karena nilai kemanusiaan, nilai kebaikan Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau ya Muhammad sebagai rahmat bagi semesta alam. Dari kaum muslimin ada yang berlebihan, sehingga apa? Sehingga muncul gerakan-gerakan orang-orang yang mengatasnamakan agama untuk melakukan tindak kejahatan kepada orang-orang yang lain. Apalagi mereka sudah tidak peduli dengan kaum muslimin. Mereka melakukan teror di mana-mana. Demi Allah, demi Allah, demi Allah. Ini bukan ajaran Islam. Demi Allah, ini bukan ajaran Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam jihad yang syar'i saja, beliau selalu berpesan kepada para sahabatnya, jangan membunuh wanita, jangan membunuh orang tua, jangan membunuh anak-anak, jangan memotong pohon kurma dengan sembarangan. Demi Allah, inilah kebaikan agama Islam. Jadi kaum muslimin ada yang berlebihan. Lalu sebagian di antara kita juga ada yang tidak memiliki jati diri sebagai seorang muslim, sehingga kecondongan di dalam hatinya seakan-akan agama Islam ini sudah tidak memiliki kebaikan.
Dia memilih pemikiran-pemikiran di luar Islam dan dia mengatakan ini yang lebih baik daripada Islam dan kaum muslimin. Waliyadzubillah. Maka siapa yang pernah bersuudzon kepada Islam, kepada agama yang mulia ini, bertobatlah. Bagi anda yang mengikuti ajaran yang merusak agama, merusak jiwa, merusak harta, merusak kehormatan, merusak akal manusia, demi Allah, ini bukan ajaran Islam. Kembalilah kepada yang hak, kembalilah kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW yang belum tercampur dengan hal-hal di luar dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita di bulan suci ini dan mengembalikan kita kepada ajaran yang murni, ajaran yang memanusiakan manusia, ajaran yang sangat memanusiakan umat manusia secara keseluruhan dan untuk kaum muslimin secara khusus.